Waktu itu tuh kira-kira harga minyak nih masih 4.000 lah di Indonesia. Tapi kalau harga minyak di Malaysia ya jauh lah lebih murah daripada itu. Kira-kira mungkin 1.000 tak agaknya. Berarti Petronas Malaysia udah ada lah, Ce. Dah ada lah Mbak Yu. Ini kan tahun 1999 Mbak Yu. Bertani apa, Ce? Ya bertani, berkebun Mbak Yu. Iyalah berkebun. Tapi kebun apa? Kebun kelapa, kebun sawit, kebun apa? Kebun jeruk. Habis dia kabur rupanya ketangkap Mbak Yu. Ditangkapnya sama siapa? Warga Melayu. Jadi kejadian Sambas yang kemarin kau cerita tuh, Ce, Petronas Malaysia tuh sebenarnya udah ada apa belum? Sambas perbatasan Indonesia dengan Malaysia tuh Mbak Yu. Seharusnya dah ada Mbak Yu. Sebab kejadiannya nih di tahun 1999 Mbak Yu. Waktu itu bergejolak kejadian orang Sambas dengan orang mana tuh, Ce? Jadi sebenarnya ini termasuk kenangan yang cukup pahit lah antara warga Melayu dengan warga Madura. Tapi Sambas tuh nama tempat atau nama suku di sana, Ce? Sambas nih salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat Mbak Yu. Jadi dia memang perbatasan antara Indonesia dengan Sarawak Malaysia Mbak Yu. Gara-gara apa nih, Ce, tragedinya? Jadi tragedi ini intinya ada perselisihan antara warga Madura dengan warga Melayu ke sana. Jadi kira-kira pada masa itu di tahun 1999 Mbak Yu. Waktu itu tuh kira-kira harga minyak nih masih 4.000 lah di Indonesia. Tapi kalau harga minyak di Malaysia ya jauh lah lebih murah daripada itu. Kira-kira mungkin 1.000 tak agaknya. Berarti Petronas Malaysia udah ada lah, Ce. Dah ada lah Mbak Yu. Ini kan tahun 1999 Mbak Yu. Jadi awal mula pemicu kejadian ini Mbak Yu, sebab ada kejengkelan lah dari orang Melayu terhadap warga Madura. Sebab pada masa itu memang banyak orang warga Melayu kat Sambas nih. Dah tuh warga Madura nih pendatang. Awal-awal mula nih warga Melayu kat sana itu salah satu mata pencahariannya itu bertani. Bertani dan buruh. Bertani apa, Ce? Ya bertani, berkebun Mbak Yu. Iyalah berkebun. Tapi kebun apa? Kebun kelapa, kebun sawit, kebun apa? Kebun jeruk. Dia orang nih kat sana Mbak Yu bertani jeruk. Jadi kalau misalnya Mbak Yu pernah dengar ini nih jeruk manis dari Kalimantan. Nah, itulah Mbak Yu, bertani jeruk. Jadi orang Madura tuh datang ke situ, datang ke sana pun sama ternyata mata pencariannya pun bertani jeruk juga. Oh, aku tahu jeruk Kalimantan yang sedang-sedang itu kan, Ce? Betul Mbak Yu. Ada tuh, Ce, di Tanjung Pinang, Ce. Ya sering kan kita dengaran. Jadi pada masa tuh bentroknya nih mulai jengkelnya orang Melayu terhadap orang Madura nih sebab memang orang Madura nih juga sama mata pencariannya. Jadi mulailah bentrok. Kenapa ya orang Madura nih semakin banyak datang ke sini gitu kan? Sebab semakin lama orang Madura nih semakin banyak yang datang ke sana. Jadi orang Melayu nih merasa macam-macam orang nih nak mendominasi lah daerah kita nih gitu kan. Tapi ya udahlah, orang nih juga masih biasa-biasa aja. Sekali ada satu hari ini ada terjadi, sebenarnya aku tak tahu sih ini maksudnya antara apa dengan apa, tapi yang aku tahu nih intinya pertanian jeruk di orang nih awalnya kan jaya sebab warga Melayu aja yang bertani ke sana. Dan tuh datanglah orang Madura, akhirnya terjadi perselisihan. Macam ada monopoli harga antara perusahaan besar nih dengan pemerintah. Jadi mulailah pemicu-pemicu nih udah mulai muncul antara di orang nih. Jadi perekonomian jeruk di orang nih mulai menurun pada masa itu. Tapi semakin lama karena orang Madura nih giat-giat kan, jadi makin lama jeruk nih udah mulai bagus lagi. Pertanian jeruk nih udah mulai bagus lagi kat sana. Terus dalam lama nih mendadak ada satu kejadian di tanggal 17 September 1999. Ada satu abang-abang, nama dia Hasan. Dia ini orang Madura. Dia datanglah ke satu tempat, ke rumah warga. Ini tengah malam kejadian dia. Tengah malam dia curi motor warga Melayu nih Mbak Yu. Dicurinya dia kabur. Abis dia kabur rupanya ketangkap Mbak Yu. Ditangkapnya sama siapa? Warga Melayu. Karena dia jengkel. Oh, sakit hati cerita. Jadi ini pemicu kedua. Dari yang perselisihan pertama tadi tuh antara pemerintah dan perusahaan, ini udah antara you and me, Madura dengan Melayu. Oh, semakin berat pemicunya berarti tuh, Ce. Iya, jadi makin orang Melayu nih jadi makin merasa apa maksud engkau nih gitu. Dan ditambah dia ini curinya bukan curi sesama Madura tapi dicurinya warga Melayu. Jadi akhirnya si Hasan nih dieksekusi dengan warga Melayu di tempat karena dia ketangkap tadi kan yang ketahuan curi tuh. Abis itu udah babak belur baru dibawanya ke Polsek. Entah bagaimana ceritanya, entah keluarga dia datang, keluarga Hasan datang ke sana.
Hasan ini bebas. Dia balik ke rumah. Pas balik ke rumah, keluarganya tak senang. Nah, keluarganya tak senang, apa nih maksud orang-orang Melayu nih macam nih gitu kan. Karena babak belur. Keesokan harinya ada sekitar 300 orang Madura yang datang menyerang ke desa Makmur Sari. Jadi dia orang nih langsung menyerang warga Melayu ada kat sana. Nama desanya nih kalau tak salah aku Desa Parit Sutra. Diserang dia sampai 3 orang Melayu meninggal. Oh, berarti ada korban kat situ, Ce. Iya, akibat yang warga Madura serang nih. Jadi gara-gara Hasan tuh lah. Iya, gara-gara Hasan tuh. Itulah pemicu faktor yang kedua. Abis itu warga Melayu tak senang kan karena ada 3 orang meninggal tadi. Lalu lusanya diserang lagi sama warga Melayu, dibaliknya lagi. Jadi saling serang mereka, Ce. Iya, saling serang. Tapi kali ini warga Melayu ganas. Dia datang ke daerah Selakau, tempat warga Madura yang banyak. Abis itu dibakarnya mobil, rumah, motor. Orang-orangnya ada. Korban juga banyak. Oh, naik spaning berarti orang Melayu, Ce. Pantang Melayu dicabar, Ce. Iya, jadi kejadian di Selakau nih, Mbak Yu. Tadi tuh kan orang Madura awalnya bawa 300 orang. Warga Melayu bawa 1000 orang ke Selakau. Hanya untuk membakar-bakar aja, Mbak Yu. Tapi ini tak bentrok sampai ke Sarawak Malaysia kan, Ce? Jadi ini hanya sekitar daerah Selakau, Desa Parit Sutra aja, Mbak Yu. Habis itu kan banyak nih rumah-rumah, mobil, motor orang Madura yang dibakar sama orang Melayu. Dan tuh orang Melayu pun tak puas hati. Mereka balas dendam. Tak. Dia pergi lagi ke tempat yang terpencil tuh, tempat orang mancing tuh biasanya banyak orang Madura yang mancing. Jadi kabarnya orang Madura itu baru datang 4 hari aja. 4 hari. Tapi langsung dia tak tahu apa-apa tuh diserang sama warga Melayu. Cuman gara-gara dia ini orang Madura. Padahal dia tak tahu pasal dia apa, Perkara Hasan sebiji. Buat korang warga-warga Sambas Kalimantan Barat, betul tak ada kejadian yang macam Cece cakap nih? Kalau ada, korang komen kat bawah. Jangan-jangan Cece ni hanya berimajinasi aja tak? Betul Mbak Yu, aku nih tak ada borak. Aku tuh tak berimajinasi. Sebab masalah nih Mbak Yu, pada masa tuh sampai ada di media-media Mbak Yu, di koran, di TV. Itu udah ada kat mana-mana Mbak Yu. Jadi aku nih tak borak, tak berimajinasi aku nih Mbak Yu. Cerita ni kau tahu dari mana? Dari Tok Dol Mbak Yu. Sebab memang konfliknya nih sangat besar. Aku belum selesai sampai situ Mbak Yu. Udah saling serang tadi tuh kan. Pokoknya di seminggu berturut-turut itu besoknya terjadi lagi pembakaran massal yang dilakukan sama warga Melayu kat sana. Sebab memang orang Madura kat sana tuh udah semakin banyak. Jadi mereka nih takut kalau orang Madura nih bakal mendominasi. Jadi dibuatnya lah ledakan-ledakan besar yang ada di desa Mentibar pada masa tuh. Tapi polisi-polisi di sana tuh tak ada mengantisipasi sama kejadian-kejadian yang dekat Sambas sana tuh, Ce, untuk orang-orang Melayu. Itu aku nggak tahu Mbak Yu. Cuman kejadiannya nih terus berulang Mbak Yu. Jadi solusi untuk konflik ini karena memang masalahnya ini sudah separah ini kan. Jadi pemerintah pun ikut turun tangan. Tapi tidak pemerintah pusat langsung lah. Camat di sana yang mengetahui, yang berwenang gitu di sana, dia langsung memutuskan orang Madura nih mengungsi aja langsung. Kembalilah ke tempatnya asal mereka ke, atau ada tempat sendiri? Tidak, dia tidak kembali ke asalnya. Namun dia ini berpencar kemana-mana. Ada yang ke Kalimantan Tengah, ada yang ke Kalimantan Utara, mana-mana lah pokoknya. Nah, jadi kejadian di Sambas nih kan part satunya antara warga Madura dengan warga Melayu. Nah, jadi selanjutnya Tok Dul tuh ada cerita lagi dengan aku. Orang Madura nih ada lagi kejadian dengan orang Dayak di Kalimantan Tengah. Jadi setelah kejadian ini pas mereka nih udah pindah-pindah lah, dia tuh ada lagi berselisih dengan warga Dayak di Sampit. Ngeri juga berarti Kalimantan, Ce. Tapi kalau sekarang kata orang-orang udah agak aman Mbak Yu. Tapi aku dengar-dengar Kalimantan Barat tuh, Ce, masih impor listrik dengan Malaysia ya, Ce? Iya Mbak Yu, bahkan orang Kalimantan Barat sendiri banyak yang tak tahu Mbak Yu. Aku nih banyak di komentar sama netizen. Dia cakap jangan bilang Kalimantan Barat nih masih impor listrik dari Sarawak Malaysia. Dia orang cakap kami Kalimantan Barat dah ada listrik sendiri. Tapi Kalimantan Barat udah 10 tahun impor listrik dari Malaysia kan, Ce? Iya Mbak Yu, faktanya begitu.